Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Podjikan Podcast Masjid Dadakan dengan hostnya saya Sony Permana di sini. Dan untuk tugas agama podcast kali ini dengan tema Back to Masjid, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan teman-teman saya di sini akan menjawab, teman-teman ya. Yang pertama, menurut kalian semua nih teman-teman ya, kenapa sih anak muda sekarang kayaknya ngerasa beranjak dari masjid gitu, jauh dari masjid dan ngerasa masjid itu cuman buat tempat sholat Jumat doang atau tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Terus cuman buat bapak-bapak dan ibu-ibu doang. Kira-kira menurut kalian kenapa, guys? Aku izin jawab ya. Kalau buat anak muda, kenapa bisa seperti itu? Yang jelas pertama itu mereka tuh sudah terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka. Yang mungkin banyak sekali teman-teman di sini ya, gue juga tahu, pasti kalian semua juga pasti merasakan. Dari kecil kalian berebut soft di depan, soft di belakang, berebut mic buat sholawatan, berebut mic buat azan. Dan sekarang kenapa sih kalian seperti itu? Karena dunia sudah berkembang dan juga anak muda sekarang juga udah banyak sekali ke tempat-tempat yang mereka sukai. Contohnya kayak seperti di kafe atau bahkan tempat-tempat diskotik seperti itu. Jadi mereka itu sudah terlalu nyaman sama zona mereka dan akhirnya meninggalkan yang harusnya menjadi kewajiban bagi mereka untuk datang masjid. Seperti itu sih, Con. Oke, jadi itu dari Hanif ya. Ada yang mau nanggapin, David? Menambahkan saja ya. Jadi kenapa sih anak-anak muda itu udah jarang banget ke masjid gitu kan? Ya karena mereka ini juga udah enjoy gitu kan dengan mungkin mereka yang udah bekerja gitu kan, udah jarang ke masjid. Jadi yang awalnya mereka udah beraktivitas gitu kan, ya, lalu break, mereka bisa sholat di tempat mereka bekerja gitu. Itu merupakan salah satu contohnya. Ketika mereka sudah pulang bekerja, mereka capek, jadi mereka nggak sempat untuk pergi ke masjid gitu ya. Dan mereka lebih memilih untuk sholat di rumah mereka masing-masing. Mungkin kecuali untuk laki-laki, ada sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan wajib berjamaah di masjid, betul ya? Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, jadi bisa dibilang itu adalah sebuah habit ya teman-teman ya. Oke, masuk ke pertanyaan kedua teman-teman ya. Nah, ngomongin fungsi dari masjid sendiri ini ya. Sebenarnya dari zaman Rasulullah dulu masjid itu cuma buat sholat doang atau gimana nih menurut kalian? Siapa yang mau menanggapin? Wahyu. Nah, bagus banget pertanyaan Mas Sony itu. Nah, kita flashback dulu ya teman-teman ke zaman Rasulullah dulu. Jadi dulu itu masjid bukan sekedar tempat ibadah teman-teman. Nah, dulu itu masjid digunakan untuk tempat pertemuan atau perkumpulan. Nah, di situ sahabat-sahabat Nabi dan para pengikut-pengikutnya itu menggunakan masjid sebagai sarana untuk bernegosiasi di situ. Contohnya seperti menyusun strategi, terus untuk berbagi dengan kaum duafa dan masjid itu benar-benar penting di zaman Rasulullah. Nah, bahkan di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa ya, dulu itu awal mula Islam masuk berawal dari masjid melalui Wali Songo, teman-teman. Mungkin di sini ada yang tahu ya kisah Wali Songo? Oke, ini Mas Rehan kayaknya paham banget. Gimana kisah Wali Songo, bisa dijelaskan kan? Jadi untuk Wali Songo sendiri itu mereka itu merupakan tokoh agama di Indonesia yang dimana mereka itu menyebarkan Islam melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui adat, istiadat, dan bahkan melalui perang juga ada, melalui budaya-budaya. Jadi memang Wali Songo ini tokoh-tokoh di Islam yang menyebarkan agama Islam dari luar Indonesia, seperti itu. Mungkin untuk lebih detailnya bakal dijelaskan sama Arif. Ya, baik. Mungkin Wali Songo itu kan kita tahu dia adalah tokoh agama di Indonesia yang menyebarkan agama Islam gitu melalui dakwah-dakwah Islaminya, terus kemudian melalui pendekatan-pendekatan untuk kayak bertransformasi dari agama sebelumnya, sebelum pra-Islam dan pasca Islam gitu, menggunakan pendekatan-pendekatan Islami juga gitu. Dan salah satunya di daerah saya sendiri, di sana ada Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon. Tuh. Oh, mau nambahin ya. Aku juga pernah dengar cerita nih dari sesepuh ya. Kalau Wali Songo itu dulu tuh pernah
mengajarkan agama Islam itu lewat budaya. Contohnya apa? Wayang itu. Kalau kalian tahu tuh guys ya, Sunan apa? Yang pakai belangkon itu? Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu dulu tuh menyampaikan syiar agama Islam itu menggunakan wayang dan media wayang. Jadi budaya-budaya Jawa juga bisa menyampaikan isi dari syiar agama Islam gitu. Selain dari budaya juga biasanya Wali Songo itu merambah ke politik juga ya. Jadi bukan cuma budaya tapi melalui politiknya juga gitu. Jawabannya bagus banget ya dari 4 teman kita di sini, sangat membuka wawasan dan menambah insight sekali ya teman-teman. Jadi langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga guys. Kalau misalkan ada teman kalian ya yang bilang kayak malas ngapain sih sholat di masjid, kan bisa di rumah. Nah itu gimana cara kalian buat ngingetinnya tanpa ngebikin cara kalian ngingetinnya itu kayak lagi menggurui teman kalian guys? Itu gimana? Mungkin aku pengen nanggapin ya. Kalau misalkan nemu teman kayak gitu ya biasanya aku bakal ngasih tahu dia sih. Kayak misalkan biasanya kalau mahasiswa itu kan biasanya kalau pulang dari kampus itu lelah dan biasanya di dalam kamar, di dalam kosan terus gitu kan. Nah, atau enggak biasanya mereka ngerjain sesuatu kayak ngerjain tugas segala macam. Dan kalau untuk waktunya sholat lebih baik aku bakal bilang ke dia sih bakal kalau misalkan ke sholat itu lebih baik ke masjid aja, hitung-hitungnya untuk merenggangkan badan gitu, kayak ya sekaligus refreshing juga walaupun cuma 10-15 menit itu juga cukup buat refreshing sih daripada suntuk di dalam kamar terus gitu. Nah, biasanya ya Con ya, kalau kita ngajak seseorang buat ke masjid gitu ya, yang jelas yang pertama kalau aku sendiri ya, kalau ngajak Wahyu nih, misalkan nih Wahyu tak ajak, ayo yuk sholat, kadang tuh Wahyu itu malah aku nitip itu kata-kata nitip itu biasanya tuh kata-kata yang sudah dari lama gitu ya, sudah kebiasaan. Jadi paling aku tuh ngingetin lah sesama teman, yuk inget yuk sholat itu nanti ditanyain loh di akhirat gitu. Dan juga perumpamaannya mengatakan bahwasanya kalau sholat itu adalah tiang agama, dimana kalau kita sebagai manusia kita sholat itu juga pasti akan memiliki bangunan yang kokoh gitu loh untuk kehidupan kita gitu. Ada tambahan nggak Mas Rehan? Bahan. Kalau dari aku sendiri mungkin agak sedikit berbeda, karena menurut aku kita sebagai anak muda terutama mahasiswa tuh sudah punya pola pikir ya, dan mereka pun tahu bahwa di Islam tuh diajarkan laki-laki lebih baik sholat di masjid. Kalau dari aku mungkin lebih ke arah mengajak saja. Urusan dia tidak ikut dan tidak ikut itu urusan dia, karena baik lagi itu urusan dia sama Tuhan. Saya sebagai temannya yang mengingatkan dan mengajak. Karena menurut aku ya cara ngajak paling baik itu adalah ketika kita melakukan dulu, baru mereka ntar tanpa sadar bakal mengikuti juga. Jadi bagi aku sebagai muslim yang baik ya, itu pasti mereka akan sadar bahwa kita harus melakukan waktu buat ke masjid. Karena berapa sih 15 menit 10 menit doang kan, yang dimana nggak sejam juga, seperti itu. Itu jawaban dari teman-teman ya, bagus banget guys. Terus ini masuk ke pertanyaan keempat. Nah, kalian sendiri tuh pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan kafe itu sekarang lebih ramai ketimbang masjid guys ya? Nah itu tuh menurut kalian kira-kira kenapa? Nah terus yang kedua, gimana caranya biar masjid nih bisa menarik lebih banyak anak muda gitu yang datang? Kan seringnya bapak-bapak, kalau nggak ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah menurut kalian tuh gimana gitu? Silahkan guys, yang mau jawab duluan siapa? Oh, izin menjawab ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang benar kafe itu untuk sekarang tuh bisa dibilang lebih nyaman, karena dari segi vibes-nya, ada musik, ada fasilitas wifi, ada banyak colokan, yang dimana memang untuk mahasiswa seperti kami itu sangat nyaman untuk tugas. Tapi menurut saya itu banyak sekarang anak muda itu mereka tuh menilai masjid itu yang sebagai tempat ibadah atau sholat saja, padahal masjid itu bisa digunakan untuk tempat berdiskusi, tempat untuk singgah, tempat untuk menenangkan pikiran, seperti itu. Dan menurut aku problemnya tuh bukan di fasilitas tapi vibes-nya sih, atau rasanya gitu. Jadi masjid yang menurut aku ideal buat anak muda zaman sekarang tuh lebih ke arah gimana ketika anak muda datang ke masjid itu mereka tuh diterima tapi bukan masa dihakimi, seperti itu. Dan untuk fasilitas sendiri mungkin untuk menarik para anak muda bisa dibikinkan ruang diskusi atau perpustakaan kecil, atau diberikan wifi untuk mungkin ya seperti itu, diberikan wifi. Jadi memang tetap ada fasilitas tapi tetap intinya adalah vibes-nya, seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau menambahi? Ya benar, tadi sepakat banget yang
jelasin sama teman saya Mas Rehan. Nah, dari saya ya selaku anak muda, kadang tuh kita melihat masjid sebagai hanya tempat ibadah. Kalau kita bisa explore lebih jauh di masjid, sebenarnya kita tuh bisa jadi tempat buat merenung, teman-teman. Bisa jadi tempat buat istikharah. Ya, kita bisa berdiam diri di masjid, dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu biasanya banyak insight atau ide-ide menarik yang masuk gitu. Terus kenapa sih anak muda zaman sekarang kurang tertarik ke masjid? Karena kebanyakan dari kita itu menganggap masjid itu seolah-olah tempat yang kuno, tempat yang kurang up to date gitu. Nah, contohnya di tempat saya. Jadi kebetulan di tempat saya itu ada program berbagi. Nah, di Wonosobo itu ada tempat di mana masjid itu digunakan bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah, tetapi di situ tempat untuk berkumpul, tempat untuk berbagi. Contohnya di pagi hari biasanya sebelum subuh itu para petani mengumpulkan seperti sayur-sayuran, terus buah-buahan. Di situ kita bagikan setelah sholat subuh kepada warga-warga sekitar. Nah, tentu saja hal tersebut itu nggak bisa dipungkiri dari manajemen internal masjid yang bagus gitu. Jadi salah satu kunci biar anak muda bisa lebih tertarik lagi untuk pergi ke masjid, ya dari manajemen masjidnya, pengelolaan masjidnya juga harus terstruktur seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahi? Dengar statement dari Mas Woyo, aku juga setuju dan sepakat banget. Ingin menambahkan sedikit aja. Jadi untuk menarik anak-anak muda zaman sekarang untuk ke masjid itu sebenarnya benar bisa dari program, dan juga masjid itu bisa menghadirkan ibaratnya kegiatan-kegiatan yang memang relate dengan anak muda. Contohnya seperti apa? Kajian yang memang membahas tentang mungkin perkuliahan, hubungan pertemanan, terus tentang pekerjaan dan lain-lain. Jadi mereka pun bakal tertarik untuk ke masjid gitu, seperti itu teman-teman. Mic-nya rada jatuh dikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi jawabannya keren banget ya. Jadi secara garis besar bisa dibilang tuh ada penyesuaian lagi untuk anak muda ya, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung masuk ke pertanyaan terakhir guys ya. Jadi langsung aja, kalau kalian disuruh bikin satu tagline atau ajakan singkat buat anak muda di luar sana yang masih ragu buat ke masjid, kira-kira kalimatnya apa? Ini mau mulai dari siapa dulu? Semuanya jawab ya. Ya, Wahyu dulu kayaknya. Oh, Wahyu dulu. Saya lagi ya, gak apa. Nah, mungkin salah satu tagline yang unik dan menarik itu bisa ini, remas pentil. Nah, apa tuh remas pentil? Ini tuh ini bukan ini ya teman-teman, bukan konotasinya bukan negatif ya, tapi kadang tuh kita sebagai anak muda lebih ke notice hal-hal yang outstanding gitu. Nah, remas pentil ini ada singkatannya. Singkatannya itu remaja masjid pecinta tilawah Al-Qur'an gitu. Jadi tujuannya tuh bagus teman-teman di sini. Kita sebagai remaja, sebagai anak-anak muda bisa ikut meramaikan kegiatan-kegiatan masjid, membuat program-program baru yang bermanfaat buat masyarakat dengan tanpa paksaan gitu teman-teman gitu. Untuk tagline-nya ya, ini bakal memicu beberapa anak-anak muda di luar sana. Tagline adalah ini, Mas Ton dan Mas Hanif. Ya. Cowok ganteng itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Ngena sih itu sih. Mungkin ini tagline yang bisa diangkat dari daerah saya sendiri ya. Jadi kalau misalkan buat narik anak muda terutama gitu, itu kan biasa anak muda itu biasa lebih suka sama wisata-wisata gitu kan. Nah, salah satunya adalah wisata budaya. Di Cirebon itu kan banyak sekali budaya, terutama masuknya agama Islam di Cirebon. Kayak masuknya agama Islam atau ajaran Islam di Tanah Pasundan itu dari Cirebon gitu. Di situ banyak sekali budaya-budaya. Nah, selain dari peningkatan wisata terkait karena efek dari kebudayaan yang ditonjolkan, mulai dari efek wisata yang jadi meningkat, itu bisa jadi masjid itu bisa juga meningkat karena di Cirebon ada salah satu masjid Sang Cipta Rasa di situ. Di situ biasa juga ada program-program kebudayaan yang di situ juga ada adan pitu segala macam gitu. Nah, mungkin ada satu tagline yang bakal aku kasih, yaitu adalah masjid budaya gitu. Jadi masjid budaya gitu. Jadi buat
nonjolin kebudayaan di daerah tersebut, kemudian bisa juga ningkatin di pariwisatanya juga sehingga bisa menarik anak muda buat berkunjung gitu. Kalau dari aku sendiri ya, tagline-nya tuh simple aja guys. Biasanya anak muda kan nongkrongnya di kafe. Nah nih buat kalian yang anak muda, nongkrongnya di kafe itu sudah biasa, sudah banyak sekali. Tapi coba kalian nongkrongnya di masjid, itu adalah salah satu anak muda yang luar biasa. Udah. Mungkin untuk tagline dari saya, mungkin pulang ke masjid untuk menentukan tujuan hidup kalian gitu, atau menentukan arah tujuan hidup. Jadi kalian coba, kalau kalian ada yang merasa diri kalian itu sedang bersedih atau bingung mau ngapain, atau masih bingung untuk menentukan arah tujuan hidup, kalian bisa ke masjid gitu, karena masjid kan tempatnya enak banget gitu kan untuk menyendiri gitu, lalu untuk merenung juga, untuk menentukan arah tujuan hidup. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Oke, tadi tagline-nya keren-keren banget ya guys. Dari Rehan tadi, cowok ganteng, safnya tuh di masjid. Terus Hanif tadi apa nih? Anak muda nongkrong di kafe itu biasa, kalau di masjid itu kalian luar biasa. Oh, terus tadi Mas Nopal masjid budaya, terus Devin dari masjid jadi tempat merenung, dan Wahyu remas pentil. Remaja masjid pecinta tilawah. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya podcast Masjid Dadakan. Saya Cody Permana sebagai host undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.